Setiap tahunnya, jutaan muslim di seluruh dunia kan menjalankan puasa Ramadan ya. Tapi pernah kepikiran gak sih, pengalaman mereka itu bisa beda banget satu sama lain? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena global yang keren banget ini, yang nyambungin antara iman, geografi, dan juga astronomi. Nah, ini nih pertanyaannya. Kok bisa sih ada perbedaan yang segitu jauhnya? Jawabannya itu bakal ngajak kita jalan-jalan keliling planet ini dari Khatulistiwa sampai ke kutub buat ngerti gimana jam kosmik kita ngatur salah satu ibadah paling suci ini. Nah, kebetulan banget Ramadan 2026 ini jadi momen yang pas buat kita bedah. Kenapa sih lokasi kita di bumi itu nentuin banget pengalaman puasa kita? Dan ini bukan cuma soal beda beberapa menit loh ya, tapi bisa sampai beda berjam-jam. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa gitu? Nah, semuanya itu berawal dari ya fisika dasar planet kita dan gimana dia bergerak di luar angkasa. Jadi panjangnya periode ini atau ya lamanya waktu siang itu inti dari semua pembahasan kita. Gampangnya gini, makin lama matahari ada di langit, ya makin lama juga kita puasanya. Tiga hal ini, rotasi, kemiringan sumbu, dan orbit itu kerja bareng kayak tim yang solid banget. Rotasi ngasih kita siklus siang malam yang standar 24 jam. Tapi, nah ini kuncinya, kemiringan sama orbit lah yang nentuin seberapa panjang siangnya di tempat tinggal Anda dan kenapa panjangnya itu bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Jadi, poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini. Waktu puasa kita itu tergantung sama dua hal. Pertama, lagi musim apa, dan kedua, seberapa jauh kita dari garis khatulistiwa. Makin jauh kita dari pinggang bumi ini, perbedaannya bakal makin ekstrim. Yuk kita lihat langsung buktinya sambil keliling dunia. Oke, perjalanan kita mulai dari titik yang paling stabil di planet ini soal urusan panjangnya siang, yaitu garis khatulistiwa. Nah, buat yang tinggal di sini, kayak di Indonesia misalnya, pengalaman puasa Ramadan itu relatif stabil banget dari tahun ke tahun. Panjang siangnya tuh nggak banyak berubah, mau Ramadan pas bulan Januari atau Juli, ya kurang lebih segitu-gitu aja. Sekarang coba kita geser sedikit ke utara, beberapa ribu kilometer jauhnya, misalnya ke negara-negara Arab. Nah, di sana durasi puasa di bulan Februari itu jadi sedikit lebih pendek. Kenapa? Ya karena belahan bumi utara waktu itu baru aja ngelewatin musim dingin, di mana waktu siangnya emang secara alami lebih pendek. Oke, dari yang moderat, sekarang kita lompat ke titik-titik paling ekstrim. Kita lihat gimana perbedaan ini jadi makin menjadi-jadi sampai muncul waktu puasa terpanjang dan terpendek di tahun 2026. Nah, disinilah kita lihat perbedaannya jadi dramatis banget. Pas Ramadan 2026 mulai, belahan bumi utara itu kan lagi di akhir musim dingin. Artinya siangnya lebih pendek, puasanya jadi lebih singkat. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, mereka lagi di akhir musim panas. Siangnya panjang ya, puasanya jadi lebih lama. Lihat deh, umat muslim yang tinggal di ujung utara bakal ngerasain beberapa hari puasa paling pendek tahun ini. Di kota-kota kayak Paris atau Reykjavik di Islandia, puasanya bahkan bisa lebih pendek loh daripada di negara-negara Arab. Ini bukti nyata banget gimana pengaruh musim dingin. Sementara itu, saudara-saudara kita di belahan bumi selatan, wah mereka bakal menghadapi tantangan yang lebih besar dengan hari yang jauh lebih panjang. Coba bayangin, perbedaan antara Christchurch di Selandia Baru sama Paris itu hampir 4 jam. Dan semua ini cuma ditentukan sama posisi planet kita pas lagi ngelilingin matahari. Luar biasa ya? Tapi gimana kalau kita pergi lebih jauh lagi? Jauh ke utara atau selatan, sampai-sampai perilaku matahari jadi benar-benar ekstrim. Pertanyaan ini bukan sekedar teori loh. Ini adalah kenyataan sehari-hari yang dihadapi umat muslim yang tinggal di dekat-dekat kutub. Coba bayangin pas Ramadan jatuhnya di periode ini. Puasa dari matahari terbit sampai terbenam itu jadi mustahil secara fisik. Nggak ada maghrib yang jelas buat buka puasa. Mataharinya ada terus 24 jam. Nah, buat ngatasin masalah ini, para ulama Islam punya solusi yang sangat praktis. Umat muslim di sana bisa milih, ikut jadwal puasa kota terdekat yang siangnya normal, atau ya udah, ikut aja jadwal puasa dan sholatnya Mekah. Ini nunjukin betapa fleksibelnya ajaran Islam bisa beradaptasi dimanapun kita berada di bumi ini. Oke, kita udah ngomongin soal jam dan astronomi. Tapi tentu aja Ramadan itu jauh lebih dari sekedar angka di jam dinding kan? Walaupun jam astronomi nentuin tantangan fisiknya, semangat Ramadan itu sendiri dirayain di seluruh dunia dengan tradisi budaya yang kaya dan unik banget. Ya, di balik semua tantangan fisik itu,
Ada tujuan spiritual yang jauh lebih dalam, yang nyatuin lebih dari 1 miliar orang. Dan setiap budaya punya cara-cara yang indah banget buat mengekspresikannya. Contohnya di Mesir nih, jalan-jalan dan rumah-rumah itu jadi semarak banget sama cahaya lentera Vanus yang warna-warni. Tradisi yang udah ada berabad-abad ini bener-bener nyiptain suasana yang magis dan meriah tiap malam selama bulan suci. Kalau di Turki dan Pakistan, ada tradisi penabuh drum Ramazan Davul Cusu yang jalan keliling di dini hari. Tradisi kuno ini fungsinya kayak jam waker komunal gitu buat bangunin orang-orang sahur. Jadi ada nuansa kebersamaan yang hangat banget. Lain lagi di Kuwait. Di sana ada perayaan Girgian di pertengahan Ramadan. Anak-anak pakai baju tradisional, terus keliling dari rumah ke rumah sambil nyanyi dan ngumpulin permen. Ini nunjukin sisi Ramadan yang ceria dan penuh kebersamaan. Jadi, mulai dari jam astronomi yang nentuin lama puasa, sampai ke tradisi budaya yang menghiasinya, Ramadan itu jadi pengingat yang kuat banget tentang gimana keyakinan yang universal bisa bertemu dengan budaya lokal. Ini nunjukin gimana iman dan kemanusiaan bisa tumbuh dan berkembang dalam berbagai kondisi di bawah langit yang sama, meskipun dengan jam yang berbeda.